Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farajaha Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang tiang hormati, yang tiang cintai segenap para guru-guru tiang, para masyayikh tiang, para dosen-dosen tiang, Bapak Da, Bapak Tuan Guru, Wakil Wali Kota Mataram, Bapak Da, Ketua Umum, Pengurus Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NTB dan Kota Mataram beserta jajarannya, kemudian pengurus dari Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah, segenap ibu-ibu muslimat, Bapak Da, Bapak Polres, Bapak Dandim, segenap tamu undangan, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita dipilih oleh Allah taala bersama-sama hadir majelis taklim. Kalau hadir majelis taklim tuh niatin yang banyak Bapak Ibu tiang. Dalam kitab Al-Madkhal karangan salah satu ulama dijelasin, jilid 1 karangan Ibnul Hajj dijelasin, sesungguhnya kalau hadir majelis taklim niatang ngeluai ibu-ibu apa niat belum datang mau kotak apa niatan silaturahim, niat kita apa? Iktikaf di rumah Allah. Niat kita apa? Menambah bekal untuk menuju negeri akhirat. Kenapa? Ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Ini ndek ngaji cukup nyukupin tinda oleh mudi. Rumah balik itu pedok. Ngaji itu penting. Kenapa? Tidak ada yang selamat kecuali benar-benar ada ilmunya, terutama ilmu tentang agama. Jadi Polres belum tentu selamat kalau nggak bisa cara bisu menek. Iya, kan dijelasin itu dalam riwayat bagi Rasul lewat di suatu kubur. Nah, kemudian setelah itu, mohon maaf Pak Polres, semua sih. Nah, setelah itu bagi Rasul lewat di suatu jalan itu kubur itu ternyata apa itu kudanya bagian Rasul mogok. Ditanya ada apa bagian Rasul? Oh ternyata ini kuda mogok. Kenapa? Ngelihat orang yang disiksa dalam kubur. Apa sih kenapa disiksa nih? 2 orang disiksa dalam kubur, yang satu disiksa kenapa? Nggak bisa benar caranya basuh kencing. Yang satu yamshi 'alan namimah, girangna pegosip. Ngori ibu-ibu. Ide gerang nih. Belum girang kan. Nah,
hati-hati. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita salawat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, mendengarkan dimanapun berada, menyaksikan dimanapun juga, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang luar biasa. Kalau bisa kita petik beberapa hikmahnya, satu, baginda Rasul Isra Mi'raj bersama siapa? Si barang baginda Nabi Isra Mi'raj, si Jibril. Sama satu lagi tadi disampaikan pertama, atau siapa pertama? Ada buruk. Masya Allah, tabarakallah, kerjasama antara malaikat Jibril, antara buruk, antara baginda Rasul sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak putus-putus. Maka kita sebagai umat beliau, kalau ingin mencapai suatu tujuan yang luar biasa, maka hendaknya persatuan, kokohkan diri kita dalam keberagaman yang luar biasa. Lihat, baginda Rasul manusia, Jibril apa? Malaikat. Jibril nggak pernah bilang, Muhammad, kulungku diam aja ya, saya aja sendiri ke atas. Kenapa? Sida kan manusia, saya malaikat. Nggak pernah gitu. Buruk juga gitu, saya buruk ya, Jibril ente diam nih, saya aja sama Muhammad. Enggak. Tetapi bareng-bareng baginda Rasul, kemudian Jibril, kemudian buruk bersama-sama ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, apa kata beliau dalam kitab salah satu Rasail, salah satu risalah beliau, apa kata beliau? La ghalabata illa bil quwa, wa la quwwata illa bil ittihad, wa la ittihad illa bil musyawarah. Kalau pengen jadi orang yang kuat, tadi dijelasin sama Pak Tuan Guru, wakil wali kota, kuat dalam ini, kuat dalam itu sebagainya. Apa itu? Hendaknya kalau pengen menang, kalau pengen menang harus kuat. Kalau pengen kuat harus bersatu. Kalau pengen bersatu, sering-sering musyawarah, sering-sering bersiraturrahim. Ya munta milih jadi dengan si menang. Jangan kadang ada tetangga sekarang masih nanya, kemarin milih saya enggak ya? Jangan. Lihat, dia adalah ukhuwah wataniyah kita, ukhuwah jariyah kita, ukhuwah islamiyah kita. Jangan. Ada sahabat sakit keras, wah dia nanya, partainya apa ya? Nanti belakangan. Lihat dulu ukhuwah kita kayak gimana. Makanya kalau pengen bersatu, kalau pengen jadi orang yang maju, silakan jaga persatuan dan kesatuan. Makanya dalam Nahdlatul Wathoniyah Islamnya, Al-Maghfurlah Maulana Syekh dari dulu mengajarkan kepada kita kompak, utuh, bersatu. Kenapa? Dengan ini insya Allah kita bisa mencapai tujuan. Ini Mataram kita, Mataram yang harum, bakalan bisa tercapai kalau bersatu, kalau bareng-bareng. Kalau udah bareng-bareng, kuat kita. Kita ingat perjalanan kemudian kehidupan perjuangan baginda Rasul. Baginda Rasul tuh ada sahabat beliau, 4 pilar utamanya. Siapa itu? Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Coba kalau kita lihat, seandainya nemele dalam Allah Ta'ala tanpa Abu Bakar,
tanpa Umar, tanpa Sayyidina Utsman, tanpa Sayyidina Ali, bisa baginda Rasul menyebarkan Islam kemanapun juga. Asal minta aja sama Allah Ta'ala, gampang. Tapi ini mengajarkan kepada kita, sesungguhnya yang namanya suatu tujuan, amun temele barang-barang mencapai tujuan, benar bagus, bersyukur barang-barang. Makanya alhamdulillah dari awal kita dengar bagaimana kemudian beliau memberikan kita tausiah, memberikan kita pelajaran ke agan ke barang-barang. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizahumullah. Jangan lihat itu ini dulu. Ketika mau Mataram kita ini menjadi harum dunia, harum akhirat, maka mari, mungkin mohon maaf, yang Anda anggap sampah, jangan dibikin sampah lagi. Mohon maaf ya, saya kadang sama teman-teman Bajang, ada itu anak-anak pang, tatoan, kami bisa ngerokok aja, saya bisa merokok, lagu berdakwah, kami tokol, duduk di rumah. Makanya saya bawa satu, ada teman saya di sana, ada satu, beliau lihat di samping pelunggu itu belakang, beliau ikut sekarang ngaji. Kalau kemarin mana kenal ngaji? Artinya apa? Yang sampah aja kalau bisa dikelola dengan baik nggak jadi sampah, tapi bisa jadi uang. Dengan apa? Bersyukur. Jangan yang sampah diinjak-injak lagi, susah, nggak bisa maju. Tapi kalau bersatu, insya Allah. Baginda Rasul mengajarkan kita seperti itu, Bapak Ibu ya. Dalam Isra Mi'raj, baginda Rasul, malaikat Jibril, kemudian bersama Buraq, tuh mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita barang-barang bersama. Nah, oleh karena itu, mari melalui Isra Mi'raj ini kokohkan persatuan kita. Coba kita lihat. Ini nih, kita kan beda-beda nih. Ibu sama bapak sama apa tidak? Pada benda, pada pada manusia. Tapi beda. Ini laki-laki, ini perempuan, bersatu, jadilah saya. Jadi anak. Iya kan? Nah, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Yang kanan, yang enak-enak aja tuh, makan kanan. Yang ini tukang basuh itu. Iya kan? Tapi coba lihat, yang kanan nggak pernah, ente aja yang pakai ini jam, nggak pernah bilang gitu. Ente aja yang pakai cincin, nggak pernah bilang gitu. Kenapa? Mereka satu sama lain saling melengkapi. Ini juga kalau kita lihat, kalau ini yang gambaran, mun ini si gini, wah si kiri bilang, taruh diri EP, wah. Udah garukin diri aja teh, gimana garuknya susah. Yang kiri juga begitu. Kalau ini yang gatal, nggak pernah yang kanan bilang, udah ente kan gatal, bukan saya yang gatal, ya udah ente aja garukin sendiri. Nggak pernah. Selalu ketika ini yang gatal, yang kiri nggak diundang, langsung garukin sendiri. Ya kan? Kalau yang kiri yang gatalan, kanan nggak butuh diundang, langsung garukin. Kenapa? Mengajarkan kepada kita, sungguhnya ketika pengen jadi orang hebat, maka hendaknya kokohkan ukhuwah dalam keberagaman. Kalau ikut yang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhahumullah. Nah, ini juga kaki kita juga begitu. Nggak pernah udah ente aja duluan jalan, nggak bisa. Iya kan? Ini kiri kanan. Kalau ini duluan gimana cara jalannya? Nah, enak banget. Tapi beriringan. Udah enak. Sampai tujuan. Kalau ini doang nggak bisa. Makanya satu sama lain. Yang jadi pejabat silakan kita bantulah rakyat-rakyat kita yang masih ini. Tapi insya Allah yang yakin. Beliau nih seorang ulama luar biasa. Saya ada tulisan beliau, tunas izin Pak Tuan Guru, mudah-mudahan kita diberikan ijazahnya. Ada kalau tidak salah judulnya itu tentang amaliyah orang Lombok yang pernah lihat dan yang pengen diijazahin nanti sama Bapak Wakil Wali Kota, mudah-mudahan diberikan untuk saya, mudah-mudahan mempelajari itu. Nah, artinya apa? Nah, ini nih ibu-ibu bapak-bapak yang sekalian. Pertama, 2. Sekarang pira menit? Oh, sekarang 4. Ntar takutnya nanti di ini kan. Nah,
tinggal 4 menit. Soalnya saya lihat jam ini, ya ngono-ngono, boleh nggak ngono? Kayaknya mati ya, yang ini tadi. Kok ini terus gitu, saya lihat jamnya. Tapi ternyata alhamdulillah mas. Nah, cuma lihat perjalanan berikutnya. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina, baginda Rasul pengen diperlihatkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang bagaimana, bukan suratul Fatihah, bukan suratul Ikhlas, bukan surat-surat yang enggak, tetapi ketika perjalanan Isra Mi'raj, nah, baginda Rasul diperlihatkan bagaimana ada orang begini macam-macam ditemuin sama baginda Rasul. Ada orang tua ditemuin sama baginda Rasul, tua banget, rambutnya semuanya putih, kemudian pakai tongkat, jalannya begini. Ya Jibril, siapa itu? Jibril itu siapa? Kata baginda Rasul. Oh, kata Jibril, itu umur dunia. Orang tua peot, gak bisa jalan, capek jalan. Artinya apa? Kalau ada orang bersual, begeju hanya karena dunia, berarti mempersualang dengan toa wah dikeluar. Ara itu tahu, bersualang dengan toa semua gini. Itu kayaknya didoain, dah berat mati. Kalau ada orang tuh begitu. Makanya kalau ada orang yang begeju masalah dunia, tuh lihat dia tuh begeju, tuh merebutin orang tua, tuh yang tua renta, nggak bisa jalan dan sebagainya. Tuh perjalanan. Berikutnya baginda Rasul berjalan, dilihat ada orang kecil, wow perutnya gede banget. Maaf ada bapak ibu yang perutnya gede. Ini maksudnya kan? Wah piano. Ditanya Jibril, itu siapa? Oh itu orang di dunia dulu suka makan harta yang haram. Di dunia dia gagah ganteng, dia cantik cakep. Di akhirat anak awaknya beji tiana gede. Kenapa? Gemar makan makanan yang haram. Bapak ibu jadi pejabat, jangan pernah jadi pejabat yang begituan. Bapak-bapak polisi yang luar biasa yang soleh tuh jangan pernah menjadi yang begituan. Hati-hati, dalam riwayat dijelasin, mana bataninal haram fannaru aulabih. Sesuatu yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nggak nyocok masuk surga. Kenapa? Yang masuk surga orang-orang yang bersih. Kalau ada perkara yang haram nggak bersih, neraka duluan. Jangan berniat Bapak Ibu lah dia mau saja lo doang. Jangan. Kenapa? 1 hari dalam neraka, 1000 tahun di dunia. Oh kalau saya enggak, katanya apa? Penjual es di neraka. Dagang es. Gak ada dagang es neraka. Yang ada bagaimana disiksa dan sebagainya. Nah pelajaran ini mengkisahkan kepada kita bagaimana kemudian baginda Rasul itu tadi disampaikan sama Bapak Ketua NW Mataram sama Bapak Tuan Guru Wakil Wali Kota, sangat luar biasa. Apa itu? Baginda Rasul tuh kepo pada tempatnya. Kenapa? Dilihat ada orang begitu, baginda Rasul nanya, kepo pada tempatnya. Maka ibu-ibu boleh kepo? Boleh. Tapi pada tempatnya. Kepo tentang ilmu, bagus. Bagaimana sih hukumnya ini, cakep, luar biasa. Nah, tapi kalau kepo, kadang ibu sukanya begitu. Melihat orang beli baju baru, dikata-katain temennya. Kamu tidak tahu sama mana pokoknya sana mana kelembina aja tak sehat. Jangan. Kalau begitu tadi disampaikan, kalau ada nikmat atau ada semeton, kalau ada keluarga kita dapat nikmat, milu bersyukur, Allah bakalan kasih kita juga. Baginda Rasul keponya benar-benar pada tempatnya, bukan kepo yang nggak tempatnya. Keponya bagaimana ibu-ibu? Tanya tentang ilmu, terutama besok ilmu puasa. Ketika puasa kan dijelasin tuh dalam kitab yang Azhar Nuji Ta'limul Muta'allim,
afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Ilmu yang patut, yang cepat, yang keren, yang sekarang untuk kita tuntut tuh ilmu yang kita butuhin sekarang. Bentar lagi mau Ramadan, tuntut ilmu Ramadan. Bentar lagi mau taraweh, tuntut ilmu taraweh. Bentar lagi ada zakat fitrah, tuntut ilmu zakat fitrah. Bapak ibu yang jadi pedagang, tuntut ilmu dagang supaya benar cara dagangnya. Ini kepo pada tempatnya. Baginda Rasul nggak nanya macam-macam. Jibril sabu dibawa kemana? Jibril kok begini kok begitu? Enggak. Tapi kepo pada tempatnya. Nah besok nih ketika puasa, mohon maaf, jaga mulut kita ya ibu-ibu. Jaga benar. Kenapa? Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dijelasin 5 dalam Sunan Firdaus itu membatalin pahala puasa. 1 dari riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan. Habib Hasan Al-Kaf menjelaskan dalam kitab itu. Di antara perkara yang membatalin pahala puasa, di antaranya 5. Ingat, pahala puasa. Apa maksudnya? Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang puasa enggak dapat pahala, cuma dapat lapar dan haus. Siapa itu? Nih, ada 6. Bentar lagi ya, Ibu. 1. Al-kadzib. Irang delekak. Ini irang delekak ibu-ibu. Kadang ada ibu-ibu tuh lalu wanampokan pergi ke pasar. Anaknya nangis pengen beli balon. Tenang nak, baik temen balik padahal dia balik narang balon. Aja-aja sih deh. Aja-aja. Dende yang Ramadan. Ini aja-aja ini. Sekalipun bukan Ramadan juga emang nggak boleh. Nggak boleh bohong-bohongan. Makanya ternyata secara tidak langsung kadang ibu-ibu ngajar anaknya bohong dari sejak kecil. Mau jemaah abona aja-aja angida anak ada. Dini salah saya belum sih salah. Kenapa? Diajar dari sejak kecil. 2. Al-ghibah. Apa yang ghibah? Dzikruka akhakal muslim lima yaqra walaupun tasadiqa. Ente nyebut semeton tentang keluarga sekalipun dia benar lagu andai na teman ghibah. Ibu-ibu tuh ibu doang kan ini. Oh maaf bukan karena tiang laki-laki, tapi dijelasin begitu dalam riwayat. Ghibah artinya apa? Gosip, suka nanya yang nggak jelas, suka komentarin yang nggak ilmunya. Siam kan dijelasin tuh yang namanya orang puasa, sumtuhu tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Orang yang puasa diamnya dihitung tasbih. Maksudnya diam dalam artian apa? Diam pada tempatnya, nggak ngomong yang nggak jelas, nggak kepo pada tempatnya, enggak. Aku nak keruan tangan cuma ibu dalam hati puasa, jangan mau netangor puluh diam so. Nah itu ada tempatnya diamnya. Tidurnya dihitung ibadah, tapi jangan tidur mulu. Selesai subuh tidur sampai zuhur sholat sebentar, tidur sampai asar. Sholat sebentar, tidur sampai maghrib. Berbuka, dia paling lemak menjawab kurma. Ya, artinya apa? Kalau tidurnya aja dihitung ibadah, apalagi perjalanan ibadahnya dihitung lipat ganda. Wa du'auhu mustajab. Doa orang yang puasa cepat dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dalam riwayat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 2 karangan Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri dijelasin. Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang enggak bakalan ditolak doanya sama Allah Ta'ala. Siapa? 1. Siapa itu? As-shaim hina yuftir. Dalam riwayat yang lain, as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa ketika berbuka. Jangan lupa ketika berbuka puasa nenek lupa berdoa. Ini juala doa wala apa taganara kumat talqob doa langsung. Orang talqob sebetulnya mohon maaf. Nah, doa dulu. Makanya kadang ada orang yang ngapain? Kadang tahlilan sebelum dia sebelum orang sebelum orang biasa teh tahlilan bareng balik berdoa ketika menjelang puasa. Ini dalilnya kalau dia baca bid'ah, kalau baca orang yang bilang gitu, jangan, bukan itu Islamnya baginda Rasulullah SAW. Berikutnya apa itu?
Al-yaminul kadhibah, suka sumpah palsu. Batalin pahala puasa nih. Ini doang ternyata ya. Ternyata gibah ini, sumpah palsu ini, suka bohong kadang ini, sumpah palsu. Karena di rumah ada orang bilang, "Ku haram denoku sini." Mana? Baharam-haram gitu. Sumpah palsu. Hati-hati. Berikutnya, an-namimah. Apa namimah? Provokator. Tene lain, no karena tene lain. Begitu dengan di sini. Oh, namimah. Mau nabi ibu maksudnya, no namimah. Kayak ada di sana. Kenal iblis, saya bilang. Kenal. Mana dia? Tunjuknya batu. Ini iblis kan? Nah, berikutnya an-nawaru ilal halal bisyahwatin wan-nawaru ilal haram. Ketika puasa jaga benar-benar pandangan kita, ngelihat istri kita boleh, tapi kalau pakai syahwat jangan. Bareng kalau buka, undang kalau buka, mau terawih, kalau buka aja sekali lalu waktu. Alam-alamat yang berdirikan aman. Nah, berikutnya apa itu? Oh, dijelasin. Al-qauluz zur. Nih dalam Imam Bukhari, al-qauluz zur wal fuhsy wal 'amalu bihi. Yang ngebatalin pahala puasa, apa itu? Oh, dia puasa iya, sembayang nggih, tarawih nggih. Lha gua tarawih nyalin sandal. Paham sih dah nyalin sandal tarawih? Naik tarawih malam pertama, pakai sendal yang jelek banget, lama dipakai, pulang-pulang baru sendalnya. Wow, tarawih dia hebat, puasa dia cakep, tapi pekerjaannya nggak jelas. Wah, eler pahala puasa. Hati-hati. Ada orang puasa, nggih, sumpah senakna potong dadak. Apa potong dadak bahasa Mataram? Bahasa Indonesianya apa? Sumpah serapahnya, Masya Allah, luar biasa. Ini juga membatalkan pahala puasa. Artinya apa Bapak Ibu yang begini-begini Bapak Ibu harus kepo tentang puasa. Kan semua kita nih muslim, alhamdulillah. Ketika datang puasa kepoin ubahnya baginda Rasul. Yang kepo, oh ngelihat ini, nanya supaya apa? Pulang Isra Mi'raj diceritakan kepada kita. Oh kalau yang begini dapatnya ini. Dilihat ketika di surga, oh dapatnya ini, pahalanya ini, yang melakukan ini, pahalanya ini, dapat surga di sini. Dilihat ada orang yang begini, oh ternyata dia ngelakuin ini, dikasih tahu kita sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka satu kali lagi, nih, siap. Sekarang saya selesaikan. Nah itu pelajarannya. Maka oleh karena itu sekali lagi, yang tadi itu kata para ulama, yang namanya besuku itu biasanya ngabikin kita kuat. Nah pertama, yang tadi lihat ke apa tuh Isra Mi'raj bagian 2. Kalau pengen kepo sama tempatnya, kayak baginda Rasul kepo ngeliat ini itu dan sebagainya. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita selaku anta. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum jam tutup, kita bacakan Fatihah dulu kepada kedua orang tua kita, semua orang tua kita, guru-guru kita, murid-murid kita semua yang pernah berjasa kepada kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang dengan si deman, dengan si deman kita. Kita bacakan Fatihah semua para pejabat kita, semua orang-orang tua kita, mudah-mudahan, dan kepada kita semua dan keluarga kita. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.